Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seruni Dwi Cahyani Suyono, NIM 206500014. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang function atau fungsi. Yang pertama yaitu fungsi dalam bahasa C++. Yaitu dalam pemrograman C++ terdiri dari kumpulan fungsi-fungsi, baik yang didefinisikan langsung ke dalam program atau yang disimpan di dalam header atau file. Selanjutnya, fungsi adalah blok kode yang melakukan tugas tertentu. Satu blok instruksi yang dieksekusi ketika dipanggil dari bagian lain dari suatu program. Selanjutnya, bentuk umum deklarasi fungsi. Jadi bentuk umumnya itu ada seperti gambar di atas ini, yaitu ini adalah bahasa C++ untuk bentuk deklarasi fungsi. Lanjut, berdasarkan pendefinisiannya, fungsi itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, user-defined function, yaitu fungsi-fungsi yang didefinisikan sendiri oleh user sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, built-in function, yaitu fungsi-fungsi yang sudah disediakan di dalam program tertentu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis fungsi. Jadi jenis-jenis fungsi itu ada beberapa macam. Di sini yang saya akan bahas hanya dua. Fungsi pertama yaitu fungsi tanpa nilai balik. Ini di atas ini adalah contoh sinteks dari fungsi tanpa nilai balik. Selanjutnya, gambar di atas ini yaitu salah satu contoh bahasa plus yang digunakan untuk membuat garis. Yang kedua yaitu fungsi dengan nilai balik atau return value. Jadi gambar sinteksnya ada di atas. Jadi sekian paparan materi yang saya bawakan tentang fungsi atau function. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melansari, NIM 206500016. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua slide, yaitu nomor 6 dengan nomor 7. Oke, kita langsung saja di penjelasan nomor 6. Di barisan paling awal terdapat include studio.h, merupakan file header yang berisi fungsi dasar yang dibutuhkan untuk membuat program. Selanjutnya, include conio.h ini fungsinya untuk memasukkan dan keluaran. Yang ketiga itu char test string, yang itu menampilkan string atau kumpulan karakter. Kemudian dibuka dengan kurung kurawal, terus return test string. Return ini dia untuk mengembalikan nilai string. Dan ditutup lagi menggunakan kurung kurawal. Di barisan selanjutnya yaitu in main, di mana in main itu adalah fungsi. Kemudian dibuka lagi menggunakan kurung kurawal. Kemudian printf, buka kurung tanda petik saya belajar C++, dalam kurung titik koma. Ini digunakan untuk menampilkan suatu di layar hasil dari perintah. Ini akan tampil teks saya belajar C++ di layar. Setelah tanda kurung menutup perintah printf, harus ditutup dengan tanda titik koma.
setiap perintah bahasa C harus diakhiri dengan tanda ini kecuali beberapa perintah khusus. Jika kita lupa menambahkan tanda titik koma di akhir sebuah perintah, merupakan error yang sangat sering terjadi. Setelah itu ditutup dengan kurung kurawal. Mungkin itu penjelasan yang slide nomor 6. Kemudian kita kembali di slide nomor 7. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide nomor 7. Di situ kita bisa lihat programnya. Dia itu tentang proses perhitungan aritmatika, yaitu perhitungan perkalian ya. Kita bisa lihat di situ ada perintah include studio.h, kemudian include kunio.h. Oke. Kemudian di baris ketiga itu terdapat perintah float test bill. Mengapa kita memakai perintah float ini? Karena di sini menggunakan bilangan pecahan. Oke, selanjutnya di situ kita bisa lihat ya. Kita harus awali dengan buka kurung kurawal. Kemudian di situ ada return 3,14 dikali 2. Ini proses perkalian ya, atau proses aritmatika. Di sini return itu dia adalah mengembalikan nilai integer. Kemudian dibalas kurung kurawal. Setelah itu barisan selanjutnya adalah in main. In main di sini ada printf. Printf-nya itu buka kurung tanda petik persen 1.2f balas tanda petik, kemudian 3.14 dikali 2 di memanggil fungsi main, maka 3.14 kali 2 ini dipanggil, maka akan masuk ke float test bill. Kemudian dari mengapa kita menggunakan float test bill ini? Karena di dalam program ini menggunakan bilangan pecahan. Setelah ke float, kemudian dikembalikan lagi nilainya di return 3.14 dikali 2. Oke. Di 3.14 kali 2 ini dia melakukan perhitungan. Setelah melakukan perhitungan, maka dia kembali lagi di main, di printf itu, maka langsung dicetak hasilnya. Dari hasil 3.14 dikali 2, maka hasilnya di layar itu adalah penjumlahan dari perkalian tersebut. Kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin penjelasan saya kurang dipahami atau bertele-tele. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Waida, NIM 206050013. Di sini saya akan menjelaskan slide nomor 8, 9 dan 10. Pertama saya akan menjelaskan slide nomor 8. Baik, saya akan menjelaskan slide ke-8. Fungsi dengan parameter. Hasil yang dapat bersifat dinamis, tergantung parameter yang kita gunakan atau yang kita masukkan. Istilah parameter ada dua. Pertama, parameter aktual dan parameter formal. Parameter formal adalah parameter yang mendefinisikan fungsi, sedangkan parameter aktual adalah parameter yang ada pada saat pemanggilan fungsi. Sintaks: tipe data, nama fungsi, parameter pertama, parameter kedua, dan parameter selanjutnya. Dibuka dengan kurung kerawal, statement, return nilai balik, diakhiri dengan kurung kerawal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan slide ke-9. Include studio, include conio adalah sebuah header library yang dimana akan memanggil sebuah perintah seperti printf, gets, kemudian in tambah 1, in i. Di sini dia menggunakan fungsi dengan parameter.
Kemudian dibuka dengan kurung kerawal, in hasil, return hasil. In hasil adalah sebuah integer dengan variabel hasil. Kemudian dia menggunakan perhitungan penjumlahan. Kemudian ditutup dengan kurung kerawal. Habis itu in main. Dibuka dengan kurung kerawal lagi, in x sama dengan 4, di mana 4 adalah sebuah konstanta. Printf adalah sebuah header dari printf hasil sama dengan %i tambah 1 parameter x. Jadi pada saat dipanggil tambah 1, maka dia akan ke fungsi utama. Fungsi utamanya itu in tambah 1 in i. Dia akan bekerja di hasil di penjumlahan tadi, di hasil sama dengan i tambah 1. X-nya tadi adalah bernilai konstanta yaitu 4. Jadi X-nya diubah jadi 4 tambah 1, return hasil. Jadi hasilnya return hasil kembali ke in tambah 1, kemudian dia kembali lagi di in main ya, in main. Setelah itu dicetak hasilnya di sebuah konsol, yaitu sama dengan 5, karena 4 tambah 1 sama dengan 5. Selanjutnya adalah gets. Gets adalah header dari conio.h yang artinya untuk menahan sebuah tampilan. Kemudian ditutup dengan kurung kerawal. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada slide ke-10. Di situ berisi juga tentang program ya. Di situ ada include studio.h, include conio.h. Itu adalah header library yang dimana akan memanggil sebuah perintah seperti printf, scanf, dan get. Kemudian di situ ada in tambah in x dengan menggunakan fungsi parameter. Kemudian dibuka dengan kurung kerawal, masuk bagian statement seperti yaitu in hasil bertipe datakan integer dengan variabel hasil sama dengan x tambah 1. Di situ dia menggunakan juga sebuah penjumlahan, kemudian return hasil. Ditutup lagi dengan kurung kerawal, masuk in main. In main di sini adalah fungsi kedua. Yang fungsi utamanya tadi adalah in tambah. Fungsi keduanya adalah in main. Printf sama dengan input bilangan bulat. Jadi nanti printf ini input bilangan bulat akan tercetak di konsol atau tampil di sebuah layar. Scanf %i bill. Di sini untuk menyimpan sebuah hasil inputan yang kita inputkan, kemudian hasil sama dengan tambah bill. Bill adalah parameter. Ketika tambah di sini adalah sebuah fungsi, bill adalah parameter dengan bertipe datakan integer. Ketika tambah bill dipanggil, maka dia akan dijalankan di fungsi utama yaitu in tambah. Dia akan dikerjakan di sebuah penjumlahan yang hasil sama dengan x tambah 1. Kemudian setelah itu return hasil kembali ke in tambah di menu utama. Habis itu in tambah kembali ke tambah, kemudian akan ditampilkan di sebuah konsol. Kemudian gets adalah untuk menahan sebuah tampilan. Setelah itu diakhiri dengan ditutup dengan kurung kerawal. Itulah penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.